Halo Riders, kembali lagi di channel Auto Rider. Kali ini kami sudah bersama sebuah motor terbaru dari TVS. Ini adalah XL100. Motor ini ditawarkan dengan harga sekitar 14 jutaan dan punya dua pilihan warna, hitam dan juga coklat. Yang coklat ini memiliki harga sedikit lebih tinggi dari yang warna hitam. Kira-kira apa aja yang ditawarkan dari motor bebek bertransmisi otomatis dari TVS XL100 ini? Bersama saya Tio Palevi. Selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. Oke, yang pertama kita bahas dari segi desainnya dulu. Nah, tidak seperti motor-motor keluaran terbaru di era 2022 seperti ini, TVS mengeluarkan motor bebek yang pernah jaya di awal tahun 2000-an, tapi dengan desain yang disempurnakan. Kita lihat dari bagian depannya, dia memiliki tampilan yang klasik. Di depan menggunakan lampu berbentuk bundar dan juga lampunya masih bohlam biasa. Terus lampu sennya juga masih bohlam biasa dan agak sedikit oval. Di bawahnya ini dia didukung dengan lampu berteknologi LED sebagai DRL. Di bagian ke tengah dia menggunakan stang model telanjang seperti ini. Dan bentuknya cukup tinggi jadi menunjang posisi duduk yang cukup enak. Lalu tangkinya berada di depan sini. Kapasitasnya sekitar 4 liter. Dan di tengahnya ada ruang untuk membawa barang yang cukup besar. Memang TVS XL100 ini dia sesuai namanya heavy duty, dia menawarkan cukup banyak akomodasi. Nanti kita akan bahas detail tempat akomodasinya itu seperti apa aja. Kita bicara dulu masih di bagian desain. Nah, joknya itu dia model terpisah seperti ini, cuma yang bagian belakang lebih panjang. Dia punya motif seperti berlian dan berwarna two-tone. Jadi semakin menguatkan kesan klasiknya ya dari motor ini. Terus di bagian sini dia ada semacam pegangan. Jadi bisa untuk menaik dan menurunkan motor. Selain di samping sini ya tentunya yang di belakang ini ada behelnya juga. Karena dia sebuah matic, jadi di kanan ini dia tidak ada pijakan untuk rem. Lalu di kiri juga tidak ada pijakan persneling. Semuanya pindah ke bagian stang. Jadi di kanan ini tetap rem depan dan di kiri ada rem belakang. Rem belakangnya juga sudah terintegrasi alias ala-ala kombi brake system. Ketika rem belakangnya ditarik, dia depan dan belakangnya akan bekerja secara bersamaan. Terus pindah ke bagian belakangnya, dia lampunya model kotak seperti ini. Bohlam biasa juga. Dan lampu sennya masih serupa dengan desain di bagian depan. Sisanya ada beberapa part-part yang diberi warna chrome seperti di suspensi belakang, lalu di cover knalpot, di pelek, di kickstarter, di stang dan juga spiona yang bulat. Jadi walaupun dia mengusung tampilan yang klasik, cuma sudah didukung dengan beberapa fitur yang modern. Nah, kita lanjut ke bagian akomodasinya. Pertama, si TVS XL100 ini dia punya 5 buah lubang kunci. Pertama ada di bagian stang ini untuk menyalakan dan mematikan mesin. Lalu di samping kanan ini dia ada untuk mengunci stang. Terus di bagian tengah ada kunci untuk tutup tangki. Di bagian tengah sini dia ada kompartemen penyimpanan lagi, memang tak besar. Tapi bisa untuk membawa sedikit barang seperti toolkit ya. Nah, terus di bagian belakang ini seperti yang saya bilang tadi, dia joknya bisa dilepas untuk menambah barang bawaan. Nah, ketika joknya sudah dilepas, di sini ada rak penyimpanan yang cukup besar. Jadi Anda bisa membawa berbagai jenis barang di belakang sini. Tapi konsekuensinya Anda tidak bisa berboncengan. Terus satu lagi di depan dia ada gantungan barang.
Ya kalau dilihat tidak semulus motor-motor yang ada sekarang bentuk las-lasannya ya. Tapi oke lah. Lanjut ke bagian kaki-kakinya, dia punya spesifikasi roda depan dan belakangnya berukuran 16 inci. Tidak seperti bebek-bebek pada umumnya yang pakai pelek 17 inci. Dia menggunakan pelek 16 inci. Dan lebar bannya 2,50. Terus di kedua roda ini didukung dengan rem tipe tromol berukuran 110 mm dan jarak sumbu rodanya 1288 mm. Di depan ini dia pakai suspensi model teleskopik dan yang di belakangnya pakai peredam kejut ganda. Oke, kita ke bagian mesinnya. Dia didukung dengan mesin berkapasitas 100 cc atau tepatnya 99,7 cc 4 tak SOHC dan sudah berpengabut injeksi. Nah, tenaga yang dihasilkannya sebesar 3,2 kW pada 6000 RPM atau sekitar 4,2 daya kuda. Nah, menariknya lagi, motor ini memiliki transmisi otomatis. Jadi, Anda tidak perlu repot mengoper gigi, tinggal gas rem aja. Memudahkan untuk bawa barang. Nah, mesin ini atau tenaganya dialirkan ke roda belakang, dia menggunakan penggerak akhir rantai. Nah, kelihatannya motor ini kecil, gimana kalau pas dikendarai atau dinaiki. Motor ini punya bobot sekitar 89 kg dan ini posisi duduk saya. Tinggi saya sekitar 175 cm. Ya, rasanya seperti naik motor-motor bebek yang ada sekarang. Model-model motor yang 100 cc. Ini kaki masih menekuk di kiri maupun di kanan. Dan kalau misalkan dinaikkan salah satunya, dia masih cukup oke. Nah, seperti ini. Ya, kalau Anda bosan, Anda juga bisa meletakkan kaki Anda di sini. Terus karena dia sepertinya dikhususkan oleh TVS untuk motor yang digunakan membawa barang, dia punya beban maksimum itu sekitar 130-an kilogram yang bisa ditampung oleh motor ini. Oke, kita langsung riding aja. Pertama kita bahas panel-panelnya dulu ya. Nah, kita bahas di bagian stangnya. Lihat dari model kuncinya, dia masih anak kunci biasa. Sini ada logo TVS. Oke, terus di bagian kanannya dia ada engine cut off. Buat sebuah motor bebek sih dia oke banget nih, udah terintegrasi. Dia punya cut off, terus juga ada tombol starternya dikebawahin seperti ini. Terus di bagian kiri dia ada tombol untuk switch, untuk lampu dekat dan lampu jauh. Di kirinya ini dia ada switch untuk menyalakan DRL yang bagian bawah, lalu yang atasnya nyalakan lampu utama. Jadi ketika lampu utama menyala, dia DRL-nya akan mati. Terus di bawahnya ada lampu sen. Nah, lampu sennya masih model ala-ala motor lawas ya. Terus ada klakson. Ke bagian tengah, speedometernya model analog seperti biasa. Di sini ada speedometer aja, terus di bawahnya ada odometer. Kalau dinyalain, nah sebelah ada check engine, di atasnya ada indikator lampu jauh, lampu sen, dan di sebelah kiri ini ada lampu untuk penunjuk bahan bakar karena dia tidak punya indikator bahan bakar. Untuk menyalakannya, dia sama seperti motor Matic. Tekan dulu tuas rem, baik yang kiri maupun yang kanan, lalu tekan tombol starternya. Nah, menyalakannya juga suaranya cukup halus, tapi ketika berjalan ya suaranya masih agak sedikit kasar. Kurang lebih seperti itu suaranya. Oh ya, sebagai sebuah motor bebek yang tampilannya klasik,
motor ini sudah punya fitur modern. Nah, sini ada USB charger untuk mengisi daya smartphone ataupun gadget. Dan modelnya memang sudah USB ya, jadi tinggal colok aja nih. Praktis banget, sederhana tapi berguna. Oke, pertama kita bahas dari segi posisi ridingnya dulu kali ya. Si TVS XL 100 ini dia punya stang yang cukup tinggi sebagai sebuah motor bebek. Dan kalau untuk dikendarai harian seperti ini sih oke posisi stangnya. Cuma kalau memang berkendara agak lama sekitar 2 jam gitu atau lebih, area di bawah leher dekat-dekat pundak situ lumayan cukup pegal rasanya. Jadi ya kalau riding agak lama sebaiknya istirahat sejenak gitu. Terus buat joknya, nah joknya ini terbilang cukup empuk, baik yang posisi pengendara maupun pembonceng. Bahkan pemboncengnya pun joknya lebih lebar gitu. Dan jok ini terasa cukup untuk harian. Terus turut didukung dengan suspensi teleskopiknya di depan dan peredam kejut ganda di belakang. Peredamannya sih oke, nggak bisa dibilang terlalu empuk dan juga nggak terlalu keras juga. Jadi dia ada di tengah-tengah dan cukup nyaman masih. Oke, secara dimensi motor ini punya dimensi yang cukup mungil. Jadi kalau untuk dipakai selap-selip di kemacetan seperti ini sih oke banget. Jarak stangnya juga pendek, jadi nggak takut mentok ke bodi atau spion mobil. Bisa pede-pede aja buat selap-selip. Tapi sayangnya ini mungkin setelan komstirnya ya. Motor ini agak keras, jadi ketika berbelok-belok itu dia stangnya sedikit agak berat. Nah, bentuknya yang nggak biasa sih bisa bikin orang-orang sekilas melihat, apalagi kalau pas lagi berhenti di lampu merah kayak gini, ini motor apa gitu kan. Tapi sayangnya mesin 100 cc itu ketika digunakan harian seperti ini dan mungkin Anda sedikit terburu-buru, kecepatan maksimalnya paling enak itu di sekitar 40 km per jam sampai 45 km-an lah. Jadi di situ di speedometer ada indikator di atasnya ada berwarna hijau dan merah. Selama jarum speedometer ada di indikator hijau, rasanya tuh masih nyaman. Tapi ketika dia sudah masuk ke indikator yang merah, getarannya lumayan cukup berasa, baik itu di kaki maupun di tangan. Dan kalau digas, bahkan untuk mengejar ke 60 km per jam saja agak sulit ya. Tapi buat jalan santai seperti ini sih oke-oke aja. Apalagi dia transmisinya udah otomatis, Anda cukup memainkan gas saja, buka tutup gas ya udah. Mungkin kalau ini bisa terdengar suara raungan mesinnya di 50 km per jam, cukup kencang. Ya nikmati saja lah ya. Nah, dengan mesin 100 cc nya itu kira-kira bagaimana konsumsi bahan bakar dari TVS XL 100 ini? Ya, sebagai motor dengan kapasitas mesin yang kecil, konsumsi bahan bakarnya tergolong masih irit. Dan kami melakukan pengetesan menggunakan metode berkendara harian seperti ini. Jadi
digunakan stop and go, terus juga terkadang membuka gas. Jadi ya selayaknya berkendara harian aja, cuma nggak terlalu agresif sih. Dan kecepatannya juga rata-rata sekitar 40-an kilometer per jam. Gimana menurut Anda? Masih tergolong irit? Oh iya, terus buat dipakai di jalan menanjak, gimana impresinya? Dengan mesin 100 cc, terus juga bertransmisi otomatis, motor ini masih cukup mumpuni untuk melewati jalan-jalan yang sedikit menanjak. Tetapi untuk bisa dengan mudah melewatinya, Anda harus bermain dengan momentum. Jadi ketika ada tanjakan, sudah ambil ancang-ancang dari agak jauh. Kalau tiba-tiba berhenti di tengah tanjakan bagaimana? Ya tetap bisa, cuma agak ngeden sedikit mesinnya. Sama seperti motor-motor matic pada umumnya, tapi ditambah dia mesinnya hanya 100 cc gitu. Jadi jangan khawatir, buat lewatin tanjakan masih bisa. Oke Riders, itu dia tadi segala hal yang ditawarkan dari TVS XL 100 ini. Bagaimana menurut Anda dengan harga yang ditawarkan dan juga fitur-fitur dan keunggulan dari motor ini? Ya memang ada beberapa keunggulan yang bisa dikatakan dari motor ini. Pertama, lampu depannya yang cukup terang walaupun masih bohlam biasa. Terus ada area akomodasi yang sangat banyak. Tapi kekurangannya mesinnya hanya 100 cc dan juga dia kecepatannya ya sekitar 40 km/an per jam aja. Kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga yang sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan juga Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.